Terinspirasi oleh sinar matahari keemasan yang terpancar tanpa batas, memberikan cahaya dan kehidupan, Eka Cipta Wijaya mengawali bisnisnya di kota Makassar pada tahun 1938 yang kini dikenal dengan Sinar Mas. Melalui semangat dan sikap pantang menyerah sang pendiri, kini Sinar Mas berkembang menjadi 7 pilar utama bisnis dengan menghasilkan produk serta layanan yang menjawab kebutuhan hidup sehari-hari. Pertama, Asia Pulp and Paper. Seperti kehadiran kertas yang begitu lekat dengan kehidupan sehari-hari manusia, mulai dari bidang tulis-menulis hingga kemasan makanan, Asia Pulp and Paper Sinarmas atau APP Sinarmas hadir sebagai produsen bubur kertas, tisu dan kemasan dengan penjualan ke lebih dari 150 negara yang menerapkan Sustainable Forest Management. Kedua, Agribusiness and Food. Dalam menjawab kebutuhan pangan dan gizi yang berkualitas, Sinarmas Agribusiness and Food menghadirkan produk turunan kelapa sawit berkualitas tinggi. Sinarmas melalui Golden Agri Resources mengoperasikan perkebunan kelapa sawit terintegrasi yang berfokus pada produksi sawit berkelanjutan serta meningkatkan produk dengan nilai tambah tinggi seperti biodiesel sebagai penyediaan energi terbarukan dan menjadi pilihan bahan bakar yang berkelanjutan. Ketiga, Sinarmas Land. Memiliki hunian yang layak dan nyaman adalah impian semua insan. Untuk itu, Sinarmas melalui Sinarmas Land yang bergerak di sektor pengembang dan real estate telah berhasil mengembangkan berbagai kota mandiri dan smart city. Sinarmas Land juga mengembangkan hotel, kawasan industri dan perkantoran, serta pusat perdagangan dan perbelanjaan di Indonesia hingga negara-negara lain di Asia serta Eropa. Keempat, Financial Services. Aktivitas ekonomi tidak pernah lepas dari masyarakat dan akan selalu ada dalam kehidupan sehari-hari. Sinarmas melalui Sinarmas Financial Services hadir menyediakan berbagai layanan keuangan yang meliputi asuransi, sekuritas, multifinance, perbankan, dan jasa lainnya dengan dukungan layanan terpadu bagi masyarakat luas. Kelima, Communication and Technology. Komunikasi kini menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari manusia. Untuk itu, di sektor telekomunikasi, Smartfren hadir sebagai penyedia jasa telekomunikasi dan data seluler yang terdepan dalam teknologi penyediaan layanan data. Selain itu, kehadiran My Republic juga menjadi jawaban atas layanan triple play yang akan memanjakan pelanggannya. Seiring perkembangan teknologi dan transformasi digital yang begitu pesat, Sinarmas juga turut berinovasi dengan mengembangkan sayap ke bisnis digital. Sinarmas yakin perkembangan teknologi yang inovatif adalah bagian yang akan mengubah masa depan dunia. Keenam, Energy and Infrastructure. Energi dalam menunjang kehidupan manusia juga menjadi sangat penting. Untuk itu, Sinarmas Energy and Infrastructure menjadi pilar bisnis Sinarmas yang bergerak dalam bidang penyediaan energi listrik, pertambangan dan perdagangan batu bara, infrastruktur, serta multimedia. Ketujuh, Healthcare and Education. Secara berkelanjutan, Sinarmas juga terus berkomitmen di bidang pendidikan dan juga kesehatan. Sinarmas yakin pendidikan dan kesehatan adalah fondasi ketahanan sebuah bangsa. Selain itu, melalui berbagai kegiatan sosial, Sinarmas juga selalu berusaha memberikan kesejahteraan kepada masyarakat sebagai mitra yang tumbuh bersama. Keseluruhan bisnis Sinarmas masing-masing berdiri secara independen, berlandaskan nilai dan sejarah yang sama. Dan sebagai sebuah brand, Sinarmas dikelola oleh Presiden Office yang menjembatani komunikasi antara pilar bisnis Sinarmas maupun dengan pihak luar. Berlandaskan integritas, sikap positif, komitmen, perbaikan yang berkelanjutan, inovatif, dan loyalitas, Sinarmas terus berkembang secara nasional maupun global. Sinarmas, aset bangsa bagi kesejahteraan rakyat.
Selamat pagi Bapak dan Ibu, selamat datang. Sebelum kita memulai acara, kita akan mendengarkan terlebih dahulu lagu Indonesia Raya. Saya minta dengan hormat kepada Bapak Ibu, tamu hadirin sekalian untuk mengambil waktu sejenak. Kita akan mendengarkan lagu Indonesia Raya. Hasilkan produk serta lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, menjelang siang, selamat datang semuanya di acara webinar Bank Sinarmas bersama Sinarmas Asset Management dengan tema dampak Omnibus Law terhadap perekonomian Indonesia. Saya berharap pagi hari ini Bapak Ibu semua dan juga tamu undangan dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Perkenalkan, nama saya Stephanie Susanto dari Presiden Office Sinarmas. Saya akan menemani Bapak dan Ibu sekalian kurang lebih dalam kurun waktu 1 jam ke depan. Tentunya kami juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi tertinggi kami haturkan kepada Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang sudah meluangkan waktu pada acara hari ini. Terlebih dahulu kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Presiden Direktur Bank Sinarmas, Bapak Franky Tirtowijoyo. Selamat pagi Pak. Dan juga Bapak Jamil Salim selaku Direktur Sinarmas Asset Management, jajaran direksi serta manajemen pilar bisnis, pilar Sinarmas dan juga beserta lainnya. Tak lupa juga saya juga menyapa pada tamu undangan kita hari ini. Selamat pagi dan selamat datang kepada Bapak Inarno Jayadi selaku Direktur Utama Bursa Efek Indonesia. Selamat pagi Pak. Tentunya juga sudah ada Bapak Rosan Roslani. Selamat pagi Pak. Semoga Bapak sehat terus. Dan juga saya tidak ketinggalan menyapa Bang Hotman Paris selaku pengacara yang akan join pada pagi hari ini. Selamat pagi Bang Hotman. Dan juga selamat pagi kepada Mbak Brigita Manohara, moderator kita pada acara diskusi kita hari ini. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya, salam sehat selalu. Tentunya sebelum melangkah lebih jauh lagi dan sebagai pembuka acara pada pagi hari ini saya mengundang kepada Bapak Franky Tirtowijoyo selaku Presiden Direktur Bank Sinarmas untuk memberikan opening speech. Kepada Bapak Franky, saya persilahkan. Oke, terima kasih Stephanie. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Rosan Roslani, Ketua Kadin Indonesia, Bapak Inarno Jayadi, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Bang Hotman Paris, dan juga Bapak Jamil, Direktur Sinarmas Asset Management, dan nasabah-nasabah Sinarmas Financial Services yang saya hormati. Seperti yang kita ketahui saat ini, bahwa beberapa waktu lalu telah terjadi pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja oleh DPR, dan hal ini menjadi perbincangan banyak kalangan. Undang-undang yang sangat berpengaruh terhadap
berbagai sektor bisnis, ekonomi, dan hukum ini juga mendapat berbagai rupa respons, baik yang positif maupun yang kurang positif. Nah, oleh karena itu, kami, Sinarmas Financial Services, melalui kolaborasi 3 pilar bisnisnya, yaitu Sinarmas Asset Management, Sinarmas Sekuritas, dan juga Bank Sinarmas, bersinergi untuk memberikan pandangan bagaimana sebetulnya nilai positif Undang-Undang Cipta Kerja bagi bisnis dan ekonomi Indonesia, terutama kehidupan rakyat banyak. Kami yakin pemerintah telah memikirkan matang-matang bagaimana pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja untuk meningkatkan kesejahteraan dan jaminan hidup yang lebih pasti bagi para pekerja, peluang investasi, kemudahan membuka usaha di dalam negeri secara elektronik dan terintegrasi, dan masih banyak lagi keunggulan-keunggulan dari Undang-Undang Cipta Kerja ini. Dengan jaminan yang pasti, tentu saja akan timbul berbagai dampak dan juga peluang-peluang yang bisa kita pelajari dan siapkan ke depannya. Melalui webinar ini, kami harapkan para nasabah Sinarmas yang kami hormati bisa mendapatkan berbagai pandangan dan masukan dari narasumber-narasumber terkemuka dan terpercaya serta sudah expert di bidangnya. Demikian saya sampaikan, mohon maaf bila ada salah kata, dan terima kasih. Saya kembalikan ke Stefani. Baik, terima kasih Pak Franky. Setelah mendengarkan opening speech dari Pak Franky, saya juga mengundang Bapak Jamil Salim, Direktur Sinarmas Asset Management, untuk memberikan opening speech. Kepada Pak Jamil, kami persilahkan. Yang saya hormati Bapak Rosan Ruslani selaku Ketua Kadin, yang saya hormati juga Bapak Inar Nurjayadi selaku Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Bang Hotman Paris, pengacara kondang yang sudah sangat terkenal, tidak asing lagi bagi kita semua, dan juga Bapak Franky selaku Direktur Utama Bank Sinarmas, dan juga kepada Stefani dan Brigita, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji Tuhan, puji syukur kepada Tuhan kalau kita bisa menyelenggarakan webinar kembali pada hari ini. Ini merupakan webinar yang ketiga yang pernah kami selenggarakan. Dan topik webinar ini tentu sangat menarik karena ini menjadi pro kontra di masyarakat saat ini. Ya, dan tentunya kita mau mendapatkan pandangan yang objektif, pandangan yang baik. Ya. Dan topik webinar kali ini mengenai Omnibus Law dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia. Dan kita sama-sama ketahui bahwa pandemi COVID-19 ini telah membawa pengaruh yang sangat besar bagi perekonomian dunia dan juga Indonesia tanpa terkecuali. Dan kita semua masyarakat dunia sangat menaruh harapan kepada vaksin yang tentunya akan segera diluncurkan, ya. Dan tentunya Omnibus Law juga merupakan sebuah harapan, ya, menjadi seperti sebuah vaksin, ya, bagi perekonomian Indonesia, Indonesia supaya bisa segera bangkit, ya, dari resesi, ya. Dan kita semua ketahui bersama bahwa Indonesia sangat membutuhkan, ya, kebijakan-kebijakan yang pro bisnis, ya. Omnibus Law akan berdampak positif bagi foreign direct investment, ya, aliran dana dari luar yang bisa masuk untuk menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu kami percaya bahwa Omnibus Law akan bisa berdampak positif, ya, secara jangka panjang untuk perkembangan kemajuan bangsa dan negara Indonesia, ya. Nah, kami berharap dari topik webinar kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya mengucapkan terima kasih mewakili seluruh manajemen Sinarmas Sekuritas, Sinarmas Asset Management, mengucapkan terima kasih kepada para partisipan, Bapak Ibu juga nasabah Bank Sinarmas dan Sinarmas Asset Management yang saya cintai. Semoga kiranya kita semua bisa mendapatkan manfaat dari webinar kita pagi hari ini. Terima kasih semuanya, saya serahkan kepada Stefan.
Baik, terima kasih kepada Pak Franky dan juga Pak Jamil untuk pengantarnya. Memang pandemi COVID ini menghadirkan ketidakpastian serta resiko yang semakin dalam bagi kita termasuk pelaku usaha. Nah, dinamika ini memang perlu disikapi dengan kesiapan yang beradaptasi termasuk menghadirkan terobosan-terobosan untuk memulihkan perekonomian nasional. Seperti janji saya tadi, kini tiba saatnya kita akan mengikuti forum diskusi yang akan dibawakan langsung oleh Mbak Brigita Manuhara. Saya akan sapa Bagita yang saat ini menjabat sebagai Ketua Kompartemen Vokasi BPP HIPMI, juga Wakil Ketua Bidang DPP MKI, dan juga Wakil Sekretaris Jenderal DPP PII, serta produser dan news anchor di televisi swasta. Tentunya sekali lagi kami juga mengucapkan terima kasih bagi Gita yang sudah meluangkan waktu yang akan menjadi moderator pada pagi hari ini dalam acara bertajuk Omnibus Law dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia. Tanpa mengambil waktu, saya mengundang Mbak Gita untuk mengambil alih acara forum diskusi kita selanjutnya. Silakan, Mbak Gita. Terima kasih Ibu Stefani, kolega yang sekarang makin hits. Selamat pagi Bapak Ibu semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Senang sekali saya bisa diundang untuk bisa ambil bagian dalam diskusi pada pagi hari ini. Seperti yang tadi Stefani sudah sampaikan, temanya adalah Omnibus Law dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia. Yang saya hormati Pak Franky Tirtawijoyo, Presiden Direktur Bank Sinarmas, Pak Jamil Salim, Direktur Sinarmas Asset Management, dan tentunya seluruh narasumber, baik keynote speaker maupun speaker. Ada Pak Inarno Jayadi, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Bang Hotman Paris yang sudah kelihatan hits-nya, dan juga Bang Rosan. Bang Rosan, sehat Bang Rosan? Alhamdulillah, terima kasih. Ini sudah benar ketika Sinarmas kemudian mengundang Bang Rosan, karena kalau bicara mengenai Omnibus, Bang Rosan ikut menggodok belum akhirnya disahkan. Dan nanti kita coba mengulik lebih jauh, Bang Rosan sudah dapat bocoran PP dan perpresnya apa belum, RPP perpres. Dan nanti kita akan minta tanggapan dari Bang Hotman yang sudah puluhan tahun berkecimpung khususnya di bidang perekonomian, karena beliau sangat ahli di bidang perdata dan juga hukum ekonomi. Baik, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, untuk mengawali sesi diskusi ini, saya akan persilahkan terlebih dahulu kepada Pak Inarno Jayadi selaku Direktur Utama Bursa Efek Indonesia untuk sharing bersama kita. Dan nanti kalau Bapak Ibu ingin bertanya lebih jauh kepada seluruh narasumber pada pagi hari ini, silakan saja Bapak Ibu langsung mengetik di Q&A. Nanti Bapak Ibu bisa langsung sampaikan nama, kemudian dari mana, pertanyaannya untuk siapa, dan apa pertanyaannya. Nanti saya akan coba elaborasi dan tanyakan kepada seluruh narasumber kita pada pagi hari ini. Dan tentu saja saya juga menyapa kepada para nasabah yang bergabung melalui YouTube Simas Sinvest. Anda juga bisa bertanya, silahkan nanti melalui kolom komen, dan mudah-mudahan saja bisa di-copy-paste disampaikan kepada saya untuk bisa saya teruskan kepada narasumber. Saya langsung saja persilahkan kepada Pak Inarno. Pak Inarno sehat, Pak? Ini kalau Pak Inarno senyumnya sumringah nih kayaknya positif nih hari ini nih. Hijau. Enggak juga negatif. Kalau senyumnya udah beda gini sumringah, kayaknya minggu ini akan baik nih setelah kemarin long weekend ya Pak. Ya. Silahkan Pak Inarno untuk sharing bersama kita terlebih dahulu. Dampaknya seperti apa kalau di Bursa Efek Pak? Makasih Brigita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Franky Tirtawijoyo, Bapak Jamil Salim, ya, Direktur Sinarmas Asset Management, Bapak Hermawan Hussein, ya, sahabat saya, Pak Rosan, selamat pagi Pak Rosan. Pak Rosan juga sahabat saya nih, Bang Hotman Paris, pengacara kondang kita. Selamat pagi Bang, selamat pagi. Serta Bapak Ibu tamu undangan sekalian yang saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur kita bisa berkumpul secara virtual di sini ya dengan tema Omnibus Law dan dampak terhadap perekonomian Indonesia. Tentunya ini merupakan hal yang sangat dinanti-nanti oleh kita semua, apalagi ini ada Bang Hotman ya, di mana Bang Hotman sudah membedah Undang-Undang Cipta Kerja itu satu persatu. Ini akan menarik sekali kita dengarkan view dari beliau.
Untuk itu saya sedikit snapshot mengenai update pasar modal di kita selama pandemi tersebut. Slide pertama, silakan. Sebagaimana kita ketahui di tahun 2000 ini, pandemi ini, COVID-19 ini telah menjadi isu utama ya. Kita bisa lihat di sini bahwasanya indeks kita year to date itu minus 18,59 ya. Jadi per 27 Oktober kita sudah mencapai 5.128 ya indeks kita. Di mana yang terendah ada di 24 Maret ya. Di bawah 4.000, 3.937. Namun hal yang bagus bahwasanya sejak Januari Februari ya rata kita itu jauh di bawah rata tahun lalu. Tahun lalu kalau kita flashback itu 9,2 triliun, rata-rata Januari itu 6,4, 6,6 dan ini sudah mulai merangkak naik sejak 24 Maret ya. Sampai yang tertinggi itu bulan Mei dan juga bulan Agustus. Sehingga rata sampai Oktober itu sudah mencapai 7,9 triliun ya. Dibandingkan Januari dan Februari itu sudah cukup bagus ya. Next. Ini adalah pergerakannya ya, perkembangan di bulan Oktober. Kalau kita lihat di sini, walaupun saya tidak bisa klaim bahwasanya ini terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja, namun kita lihat bahwasanya sejak September sampai Oktober itu ada growth sekitar 5%, ya, sekitar 5%, 5,3% dan market cap naik ke sekitar 5%, tambah 296 triliun, ya. Ini sejak bulan September sampai year to date sampai saat ini 27 Oktober. Dan kalau kita lihat pengesahannya itu tanggal 5, itu juga masih begitu ada pengesahan tanggal 5, tanggal 6 pun itu masih naik indeksnya 0,8%. Saya tidak berani klaim bahwasanya ini karena Undang-Undang Cipta Kerja ya. Karena rasanya kita perlu tunggu lebih lama ya, karena di samping undang-undang juga nantinya kita perlu melihat juga aturan-aturan turunan daripada undang-undang tersebut. Next. Bapak Ibu yang saya hormati, pandemi ini memang sangat berpengaruh kepada net sell daripada foreign ya. Foreign net sell itu kalau kita lihat di 2019 foreign net buy itu adalah 49,2 triliun, di mana kalau 2020 itu minus 45 triliun. Kita bisa lihat bahwasanya dari bulan ke bulan Februari itu negatif semua. Kenapa demikian? Salah satunya memang pertama adalah asing masih wait and see. Yang kedua juga melihat bahwasanya asing masih melihat bahwasanya pandemi ini berdampak cukup besar terhadap perekonomian di kita. Next. Ini alhamdulillah adalah merupakan berkah daripada pandemi ya. Kita bisa lihat bahwasanya jumlah investor pasar modal ya itu growth-nya 32% ya secara total dari 2,5 juta menjadi 3,2 juta dalam waktu 1 tahun, itu growth-nya 32%, yaitu total investor di mana di dalamnya adalah saham, reksadana maupun obligasi ya. Kalau kita lihat dari investor sahamnya saja itu ada growth sekitar 25%. Ini adalah berkah daripada pandemi, luar biasa. Kita lihat bahwasanya 2019 itu masih 1,1 juta menjadi 1,38 juta. Ini yang khusus daripada sahamnya. Kalau kita lihat dari slide sebelah kanan, kita lihat bahwasanya rata-rata investor aktif harian juga growth-nya 41%, ya, cukup besar selama Januari sampai sekarang
kenaikannya growth-nya adalah 41% dari 55.000 menjadi 77.000 transaksi yang ada di bursa. Bagaimana dengan transaksi investor aktif retail harian? Demikian juga investor aktif retail harian itu growth-nya dari Januari sampai sekarang itu hampir 100% ya. Dari 51.000 bahkan mencapai peak-nya 110.000 di bulan September Oktober. Next. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah perkembangan dari jumlah perusahaan tercatat ya. Kita lihat bahwasanya di sini perusahaan tercatat sampai dengan 27 Oktober itu ada 46 yang listed sehingga total itu ada 709 ya. Slide sebelah kanan kita lihat bahwasanya ini dikaitkan dengan stock exchanges di ASEAN ya. Kita bisa lihat bahwasanya kita termasuk yang leading ya. Kita yang tertinggi untuk listed company selama 2020 ini. Namun dari sisi fundraise-nya kita nomor 2 setelah Thailand. Next. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah juga berkah daripada pandemi ya, boleh saya katakan demikian. Kita dipaksa untuk melakukan secara virtual. Dari Januari sampai Februari, kita tetap melakukan semua aktivitas melalui virtual. Dari Januari sampai Oktober, itu telah kita lakukan sebanyak 6.045 aktivitas edukasi, di mana pesertanya itu 963 250 peserta dan pembukaan rekening efek sebesar 50.000 selama year to date ya. Di mana 6.045 tersebut 4.489 itu aktivitas dilakukan secara edukasi secara online ya. Dan pesertanya adalah 905.000 peserta online. Jadi bisa dibayangkan dengan adanya virtual aktivitas edukasi secara online itu pesertanya jauh lebih membludak daripada dilakukan secara offline ya, secara fisik. Demikian juga aktivitas-aktivitis yang terjadi di Bursa Efek Indonesia, kita juga melakukan proses IPO secara virtual, one-on-one meeting, kelas IPO, sosialisasi IDXnet, bahkan hearing dan mini exposes itu kita lakukan secara virtual. Next. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah inisiatif-inisiatif kita sampai September 2020 di mana kita melakukan e-IPO ya. Kita kita lakukan proses IPO secara elektronik sehingga lebih transparan dan bisa menjangkau investor di seluruh Indonesia. Semoga ini bisa lancar ya, kita live di 2020 ini. Demikian juga kita ada IDX virtual trading ya, di mana calon-calon investor bisa melakukan secara virtual, dan juga kita melakukan ada IDX Quality 30 di mana ini adalah indeks baru kita ya. Kita ambil konstituennya dari IDX 80 dengan beberapa kriteria termasuk volatility dan pertumbuhan EPS-nya. Demikian juga kita sedang memboost pasar modal syariah sesuai dengan arahan pasar modal syariah dari OJK ya. Roadmap 2020-2025 kita mengembangkan produk-produk pasar modal syariah, penguatan dan pengembangan infrastruktur pasar modal dan juga penguatan sinergi dan pemangku kepentingan. Next. Oh ya, oke. Jadi ini saja mungkin secara snapshot perkembangan dari bursa. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kami optimis bahwasanya ekonomi Indonesia akan segera pulih kembali dan pasar modal Indonesia bisa cepat bangkit dari situasi pandemi COVID-19. Kami meyakini kecepatan koordinasi dan kerjasama yang erat antar institusi adalah kunci untuk membangun kembali aktivitas ekonomi Indonesia, dan tentunya pemerintah juga memiliki kebijakan dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja dan
dengan harapan untuk menggeliatkan kembali kegiatan investasi dan daya beli masyarakat di tengah situasi pandemi COVID-19. Demikian yang saya sampaikan. Akhir kata, selamat mengikuti acara webinar ini. Semoga acara berjalan dengan lancar serta memberikan insight positif bagi para peserta, sehat dan sukses selalu untuk kita semua. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Brigita. Silakan, Brigita. Terima kasih Pak Inarno. Sampai sejauh ini kan positif terus ya Pak ya. Tinggal kita menunggu seperti apa kemudian juklak pelaksanaannya melalui aturan turunan yang kalau kata Bang Hotman itu adalah anak pinak dari undang-undang yang sudah disahkan ini Pak. Kalau kita melihat Pak, kan beberapa hal yang kemudian membuat pasar juga sempat goyah karena ada penolakan-penolakan ya Pak ya. Ini sejauh mana kemudian pengaruhnya ya Pak? Ya memang sedikit banyak berpengaruh ya. Berpengaruh bisa dilihat bahwasanya kita juga masih ada capital outflow ya dari foreign investor ya, 45 triliun gitu ya sampai saat ini. Namun syukur alhamdulillah resiliensi daripada investor lokal itu terpupuk dengan bagus ya. Kita bisa lihat growth-nya luar biasa. Investor SID pertumbuhannya sekitar 32% ya sampai year to date ya gitu, sampai saat ini sudah totalnya 3,3, sehingga kita bisa lihat bahwasanya pertahanan daripada investor lokal itu cukup bagus. Walaupun asing-asing jual saham-saham big cap, namun investor lokal itu bisa menahannya gitu ya. Ini beda sekali dibandingkan dengan krisis-krisis sebelumnya ya, di mana lebih ke arah one-sided ya, jual-jual semua. Ini sekarang kita tidak gitu. Jadi kita bisa lihat juga dari indeksnya ya, Mbak Brigita, bahwasanya the lowest point itu di 24 November kita sudah bertahap sekarang sudah di atas 5.000. Mungkin itu Jadi teman-temannya Bang Rosan ini semakin yakin untuk bisa menginvestasikan uangnya begitu ya. Iya. Pengusaha lokal. Tapi Pak, tentunya kita pengen tahu nih, kalau teman-teman di Bursa Efek sendiri menilai ya, bagaimana kemudian peluang ke depannya setelah nanti Omnibus ini pada akhirnya aturan turunan itu dikeluarkan, disahkan, dan kemudian diterapkan yang insya Allah tahun depan sudah mulai berlaku lah Pak. Ya, nanti kita tunggu ya ulasan daripada Bang Hotman. Mestinya kalau kami semua itu optimis ya, optimis dengan adanya undang-undang tersebut, adanya penyederhanaan peraturan-peraturan izin gitu, memudahkan untuk investor asing itu untuk masuk ke Indonesia, melakukan merger dan akuisisi segala macam di Indonesia ya. Jadi itu akan memboost perekonomian ya. Saya yakin akan juga menciptakan lapangan pekerjaan di Indonesia. Kita menyambut positif tuh. Benar. Ini istilahnya kayak ada secercah harapan untuk bisa membuat perbaikan di sektor ekonomi kita, kira-kira begitu ya Pak ya. Tapi orang ingin tahu Pak, bagaimana ketika kemudian setelah ini disahkan, nanti juklaknya juga akan keluar, Bursa Efek berpartisipasi untuk meyakinkan perusahaan-perusahaan ini agar segera IPO sehingga makin banyak ya investor yang masuk, dana-dana segar yang kemudian bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi agar kontraksi ekonomi ini tidak terus terjadi Pak. Jadi plus sesuai target pemerintah plus 4 di tahun depan, yang sangat optimis soalnya ini Pak. Iya betul. Kita juga di samping itu juga mengeluarkan stimulus-stimulus Mbak Brigita ya. Jadi bahwasanya initial listing fee kita lakukan 50% diskon gitu ya. Itu salah satunya untuk memboost daripada perusahaan untuk go public. Ya, ini tentu nanti yang akan kita pengen dengar bentuknya. Silakan. Supaya teman-teman Bang Rosan ini perusahaannya bisa segera IPO semua, makin banyak dana yang masuk yang dibutuhkan untuk bisa memperbaiki kondisi yang terpuruk akibat pandemi. Baik, Pak Inarno, terima kasih. Mudah-mudahan bisa segera dirilis Pak stimulus-stimulusnya Pak. Ya. Menantikan sekali supaya positif hijau ini terus berkelanjutan sampai nanti tahun depan nggak turun-turun lagi. Amin. Makin banyak Pak di 2021 setelah susah semuanya di 2020. Benar ya Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak Inarno. Bangga. Selalu Pak Inarno. Thank you.
Kita bergeser kemudian untuk bisa mendengarkan bagaimana kemudian catatan dari Bang Rosan dan juga Bang Hotman. Bang Rosan ini ikut menjadi satgas ketika penyusunan awal. Nah, tentu kita pengen tahu lebih dalam lagi bagaimana kemudian Bang Rosan dan teman-temannya di Kadin ini menanggapi setelah Omnibus disahkan dan bagaimana kemudian respon teman-teman di Kadin, termasuk juga yang dinanti-nanti nih Bang, PP dan Perpresnya. Silahkan Bang Rosan. Oke, terima kasih Mbak Brigita. Dan tentunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih tentunya kepada Grup Sinarmas, kepada Pak Franky Tirtowijoyo, Pak Jamil Salim sebagai Presiden Direktur, dan tentunya kepada sahabat saya Pak Inarno, Dirut Bursa, dan Bang Hotman. Ini orang paling terkenal mungkin di webinar ini, dan beliau paling knowledgeable lah. Saya sih salut dengan Bang Hotman. Dan juga tentunya kepada seluruh peserta webinar. Ya memang kami dimintakan masukannya pada saat sesudah Omnibus Law ini isinya atau kerangkanya, substansinya itu sudah jadi oleh pemerintah. Karena itu dibuat oleh semua masukan dari semua kementerian untuk memastikan implementasinya itu bisa berjalan dengan baik dan benar. Karena kan banyak sekali undang-undang di kita yang memang implementasinya itu agak tidak optimal. Oleh sebab itu untuk memastikan nanti implementasi bisa berjalan dengan optimal, oleh sebab itu kami dimintakan pendapatnya sebagai bagian dari dunia usaha. Ya, tapi kalau kita lihat memang Omnibus Law ini sudah disahkan kemarin pada tanggal 5 Oktober. Dan untuk memang sesudah undang-undang ini, Bang Hotman pasti lebih tahu, memang ada produk turunannya, yaitu PP, peraturan pemerintahnya, juga Perpresnya, yang informasinya sekarang itu kurang lebih akan ada 35 peraturan pemerintah dan kurang lebih ada 6 Perpresnya. Dan itu memang diamanatkan harus selesai dalam jangka waktu 3 bulan sesudah ini disahkan. Dan ini pun dalam proses PP-nya ini yang akan dibuat oleh kementerian terkait, seluruh pemangku kepentingan termasuk dunia usaha juga dimintakan masukannya untuk memastikan agar PP-nya ini sesuai nafasnya dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri. Nah, memang itu menjadi hal yang sangat penting karena dengan sesudah PP atau Perpres ini ada, baru undang-undang itu bisa berjalan. Dan kalau kita lihat latar belakangnya memang kenapa undang-undang ini diinisiasikan oleh pemerintah, latar belakangnya salah satunya memang adalah ujungnya kan penciptaan lapangan pekerjaan ini undang-undang ya, dengan harapan masuknya investasi baik dari dalam negeri, investasi nasional maupun investasi dari luar negeri. Adalah karena kalau kita lihat angka pengangguran kita kurang lebih itu pada saat ini 7 juta. Di luar sebelum COVID gitu ya. Setelah COVID menurut pemerintah itu akan meningkat antara 5 bisa sampai 6 juta bahkan menurut angka kami. Nah, belum lagi ditambah lagi angkatan kerja baru setiap tahunnya itu bertambah 2 sampai 2,4 juta orang. Setiap tahunnya itu 2 sampai 2,4 juta orang. Ditambah lagi 8 juta orang angka setengah menganggur, 28 juta orang angka yang paruh waktu. Dan justru dari total angkatan kerja kita 133 juta ini, 55% justru ada di sektor informal. Ada di sektor informal. Nah, kalau kita tidak mengantisipasi lonjakan dari tenaga kerja kita ini, dari pengangguran ini, ya ini bisa menjadi potensi masalah sosial ke depannya. Nah, beranjak dari situ, Undang-Undang Omnibus Law ini kemudian lahir, dan dalam rangka penciptaan lapangan pekerjaan ini ya PR-nya kan harus diselesaikan gitu. Ada beberapa ya, diantaranya adalah penyederhanaan dari perizinan berusaha, peningkatan dari ease of doing business. Jadi itu yang memang
disempurnakan, karena kalau kita lihat kita banyak sekali regulasi ya, saya bilangnya obesitas regulasi, karena regulasi yang berhubungan dengan usaha ini di pemerintah pusat saja ada 8.800 lebih gitu, di pemerintah daerah ada 16.000 lebih hampir, di kementerian ada 14.000 lebih. Jadi kalau begitu banyak regulasi yang memang harus diselaraskan, harus disempurnakan agar tidak terjadi tumpang tindih yang mengakibatkan dampak ke daya saing dari industri kita, dari produk kita ke depan. Mungkin itu dulu Mbak Brigita, terima kasih. Di unmute dulu Mbak Brigita. Ya, terima kasih Bang Rosan. Sebelum saya ke Bang Hotman, ini tentu kita pengen tahu ya, karena kan memang saya mengutip istilah dari Mbak Eli, kita ini rezim paper, semuanya paper, konsepnya bagus, tetapi ketika implementasi ada banyak kendala, seperti teman-teman Kadin selalu mengeluhkan permasalahan OSS yang sebenarnya cita-citanya itu ya seperti Omnibus ini. Nah, masukan apa kemudian yang diberikan dari Kadin sendiri supaya nanti PP, Perpres yang kemudian dikeluarkan ini benar-benar bisa membuat agar undang-undang yang konsepnya baik, meskipun komunikasinya banyak orang mengkritik, tetapi cita-citanya bisa sampai dan pengusaha pun bisa benar-benar bernafas lega, Bang Rosan. Ya, itu seperti yang saya sampaikan di awal, Mbak Brigita, memang undang-undang di kita ini untuk supaya ada dalam implementasinya bisa optimal ya kita mencoba memberikan masukan gitu ya. Ya, dan yang paling penting adalah di PP-nya ini, di Perpresnya ini jangan sampai juga justru mereduksi dari undang-undang itu sendiri gitu. Nah, memang kita juga memberikan masukan yang dengan berdasarkan pengalaman dan juga inputan dari para pengusaha, dari UMKM yang ada dan juga dari pengusaha luar negeri ya, terutama bagaimana peraturan-peraturan yang selama ini contohnya mereka mau investasi, mereka datang ke pemerintah pusat, ke BKPM, dikasih tahu peraturannya, regulasinya hanya butuh 5 gitu ya, 5 regulasi. Tapi begitu sampai ke pemerintah daerah bisa bertambah sampai 20 gitu. Nah, hal-hal itu yang coba kita selaraskan. Jadi terjadi standarisasi. Terjadi standarisasi dari segi peraturan, dari segi regulasi terhadap semua perizinan, peraturan, sehingga kita dari dunia usaha itu mengetahui secara pasti, secara lebih certain hal-hal yang menyangkut regulasi gitu. Contohnya sekarang kalau saya paling sering bilang kalau kita minta IMB lah gitu ya, kan IMB tetap ada gitu untuk pembangunan gedung. Kita datang mungkin kita ke Jakarta, pemerintah DKI Jakarta kita minta, kita mungkin belum tahu kapan kita akan peroleh. Ya, apalagi kita ke daerah-daerah lain. Nah, sekarang akan ada standarisasi, kita mau minta di Kota Medan, di Jakarta, di Makassar, di Surabaya, kita minta IMB untuk gedung misalnya 30 lantai, nah kita akan ada standarisasinya tuh, kapan kita mendapatkan melalui namanya NSPK, norma standar prosedur dan kriteria gitu. Jadi misalnya dalam waktu 30 hari tidak di-reply, otomatis itu akan menjadi perizinannya akan berlaku. Nah, hal-hal itu yang kita juga memberikan masukan, sehingga intinya kita di dunia usaha we don't like surprises gitu. Kita maunya semua tuh terukur, terstruktur, sehingga dalam perencanaannya kita menjadi lebih baik dan lebih matang. Ya, jadi tentu ada harapan yang luar biasa dari pengusaha supaya iklim investasi di negeri ini jadi semakin baik. Tapi coba kita ke Bang Hotman deh. Bang Hotman selama ini kan banyak menangani perkara berkaitan mengenai sengketa entah antara buruh dan juga pengusaha, entah kemudian sengketa antar yang tentunya ini membuat image investasi semakin suram. Nah, kalau Bang Hotman sendiri, ini kan Bang Hotman paling banyak berkomentar ya, entah di Twitter, entah di lain-lain, dan langsung jadi viral apa yang disampaikan oleh Bang Hotman. Nah, kira-kira kalau tanggapan Bang Hotman sendiri seperti apa? Oke, Ibu moderator yang cantik, dan juga kepada klien saya, grup Sinarmas dan pimpinan Sinarmas, ada hal yang sangat vital yang tim drafting daripada perundang-undangan ini menurut saya kurang tepat. Contoh, satu undang-undang yang ikut dirubah, misalnya 5 pasal atau 6 pasal dibuang, dihapus di Omnibus Law.
Tapi undang-undangnya itu masih berlaku. Yang tidak berlaku hanya 5 atau 6 pasalnya. Kemudian undang-undang itu masih banyak peraturan pelaksana. Jadi undang-undang yang lama itu masih ada peraturan pelaksananya. Itu satu. Kemudian di Omnibus Law ini 5 pasal tersebut dihapus. Ya. Itu pun penghapusannya itu belum jelas pelaksanaannya bagaimana. Sehingga perlu peraturan pelaksana yang masih sangat banyak lagi. Jadi yang semula rencananya mau menyederhanakan dalam satu Omnibus Law, ya, ternyata nanti bukan satu, malah anak beranak nanti. Anak beranak malah sangat banyak banget, sehingga nanti hakim dalam memutus suatu perkara, dia tidak bisa hanya melihat Omnibus Law. Dia harus ada di sebelah kiri undang-undang lama, harus melihat di sebelah kiri peraturan pelaksana yang lama yang belum dicabut. Dia harus ada Omnibus Law, harus ada PP-nya, harus ada Kepres, harus ada peraturan menteri. Ini benar-benar nanti menjadi bumerang bagi praktisi hukum, terutama bagi para pengacara maupun para hakim. Karena begitu banyak repres yang harus dibaca. Begitu banyak. Karena apa? Harusnya, saya setuju dengan Omnibus Law itu. Tapi cara draftingnya itu yang saya tidak setuju. Harusnya kalau misalnya ambil contoh 5 atau berapa pasal di Undang-Undang Tenaga Kerja yang dicabut. Kenapa tidak langsung Undang-Undang Tenaga Kerja itu diterbitkan lagi dengan nomor baru dengan memasukkan pasal-pasal yang baru. Sehingga orang kalau membaca undang-undang tidak harus lagi kayak yang lama, kayak peraturan pelaksananya, kayak Omnibus Law, peraturan pelaksananya lagi, sehingga menjadi chaos nanti. Menjadi chaos yang rencana semula mau to simplify, malah menjadi amburadul nanti dalam pelaksanaan. Itu bisa sangat bahaya. Oke. Yang kedua, sampai hari ini kita belum tahu Omnibus Law itu yang mana yang final. Jadi kalau ditanya detail nanti mengenai begini, saya nggak bisa jawab. Karena apa? Karena di setiap kita print dari medsos, sekarang isinya beda. Jadi mau tidak mau kita harus menunggu yang sudah diundangkan oleh Seknek nanti. Baru kita tahu mana sebenarnya Omnibus Law yang berlaku. Saya kasih contoh nih. Selama 2 minggu ini saya sering mengamati pernyataan dari Menteri Tenaga Kerja yang mengatakan bahwa dia kasih contoh mengenai kontrak kerja waktu tertentu contohnya, ya kan kontrak kerja waktu tertentu itu kan pada dasarnya hanya untuk pekerjaan yang sifatnya sementara dan itu diatur di pasal 59 di Undang-Undang Tenaga Kerja. Ternyata di Undang-Undang Omnibus Law itu sudah dihapus pasal itu, tapi tidak diatur apakah kontrak kerja waktu tertentu tersebut untuk sifatnya sementara atau tidak. Bahkan ada pasal di Undang-Undang Omnibus Law itu mengatakan jangka waktu berapa lama kontrak kerja itu tergantung kesepakatan para pihak. Ya, kalau tergantung kesepakatan para pihak, berarti syarat utama bahwa kontrak kerja itu hanya untuk pekerjaan yang sifatnya sementara berarti tidak tepat. Karena orang bisa bikin kontrak kerja waktu tertentu 2 tahun, 10 tahun, 50 tahun. Karena di undang-undang yang baru ini disebutkan tergantung kesepakatan para pihak. Itulah salah satu contoh agar benar-benar tahu Omnibus Law ini memang menguntungkan atau tidak, kita harus menunggu yang bersifat final. Tapi ada hal-hal yang justru malah merugikan pengusaha. Saya kasih contoh, ada 10 pasal di Undang-Undang Cipta Kerja ini yang memberikan ancaman pidana kepada pengusaha kalau melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan. Contoh, kalau tidak bayar pesangon sesuai dengan undang-undang, ancaman hukumnya 4 tahun penjara. Oke, kita lihat dulu dalam realita ini. Orang kalau sudah tahu ada delik pidananya, dia tidak akan pergi ke perdata. Dia akan langsung, si buruh ini akan langsung membuat laporan polisi kepada kepolisian untuk melaporkan si majikan yang tidak membayar pesangon. Tentu, mungkin uang pesangonnya itu mungkin cuma di bawah 100 juta. Si majikan yang dipanggil polisi daripada saya di BAP, seorang konglomerat di BAP, ya mendingan bayar pesangonnya deh. Atau dia harus nunjuk bayar pengacara.
Kalau dia harus bayar pengacara, dia harus di BAP di kepolisian, ya sudah lebih mahal dari uang pesangon. Inilah salah satu contoh bahwa ternyata Omnibus Law itu malah menguntungkan juga buruh. Cuma pastinya itu bagaimana? Karena saya kasih contoh. Selama ini coba kalau ada misalnya buruh yang gajinya cuma di UMR misalnya 3 juta atau 4 juta. Dia kalau menuntut pesangon pertama harus bipartit, harus mediasi. Kewenangan Depnaker tidak punya power untuk memaksa. Kemudian gugat ke pengadilan perburuhan. Habis itu bisa kasasi. Sudah kasasi, eksekusinya bagaimana? Jadi uang pesangon yang cuma mungkin di bawah 100 juta bisa sampai setahun lebih. Nah, daripada saya mengajukan setahun lebih, mendingan saya lapor ini si konglomerat ke Polda Metro Jaya. Pasti akan langsung pusing ini si majikan kalau dilapor, daripada saya di BAP di Polda, daripada saya bayar Hotman Paris 500 juta per satu surat kuasa. Jadi banyak hal-hal yang belum pasti. Kita harus, agar bisa komentar tentang Omnibus Law, kita harus menunggu peraturan pelaksanaannya. Boleh nggak si karyawan ini begitu tidak dibayar pesangon langsung lapor polisi? Apakah harus nunggu putusan pengadilan? Karena apa? Kalau sudah menyangkut ancaman pidana, tidak bisa dengan peraturan pelaksana, harus dengan undang-undang. Karena KUHP mengatakan tidak ada ancaman pidana kalau tidak diatur undang-undang. Jadi nanti pemerintah tidak bisa mengatur di peraturan pelaksana. Kalau saya menyarankan, kalau mau semua undang-undang itu efektif, harus setiap pasal itu dibuat ancaman pidana. Agar penegak hukum kalau main-main bisa kena pidana. Kalau itu diterapkan, maka orang tidak akan berani bermain-main. Karena yang saya alami sekarang ini, 36 tahun pengacara, undang-undangnya sudah jelas, tapi di prakteknya malah diputar-putar sama yang kuat secara lobby. Undang-undangnya sudah jelas. Yang dihadapi Indonesia ini bukan hanya sebagian kecil peraturannya, tapi sebenarnya investor asing itu alergi datang karena enforcement-nya. Enforcement-nya itu, penegakannya itu sangat miskin di Indonesia. Itu yang harus difokuskan. Putusan pengadilan yang sudah final tidak dilaksanakan. Karena apa? Kita tidak mengenal seperti di Singapura, di Inggris, di Amerika namanya contempt of court. Siapa yang tidak melaksanakan putusan perdata pengadilan bisa masuk penjara. Di kita putusan pengadilan TUN yang sudah dimenangkan investor misalnya, sudah kalah bupati atau gubernurnya nggak peduli. Jadi yang Omnibus Law ini saya belum bisa mengatakan akan sangat menguntungkan investor. Contoh sekarang ini yang sangat diributkan orang adalah mengenai pesangon yang katanya 32, sekarang 25, dan katanya ada 6 bulan itu akan dibayar dari jaminan dari pemerintah. Cuma bagaimana prosedurnya itu pun belum diatur. Ya kalau misalnya dulunya si karyawan tersebut untuk menuntut pesangon 32, targetnya cuma satu majikan. Sekarang dia harus berperang di 2 front. Satu ke majikan, satu dia harus menuntut jaminan kehilangan pekerjaan ke pemerintah. Prosedurnya belum tahu berapa lama. Ya, itu. Yang kedua misalnya, dalam belakangan ini yang paling gusur adalah soal kewenangan KPPU, persaingan usaha. Banyak benar pengusaha yang sangat mengeluh. Karena apa? KPPU itu punya kewenangan yang sangat powerful. Dia yang menentukan siapa yang diperiksa. Dia yang membawa ke persidangan. Dan dia juga yang memutus berapa dendanya. Sekarang dengan Undang-Undang Omnibus Law disebutkan denda maksimum yang bisa dikenakan kepada pengusaha 100 miliar. Dan KPPU itu tidak ada pengawasan. KPK ada pengawasan. Ya, contoh, KPK itu yang menyidik, dia yang menuntut, tapi yang mengadili pengadilan luar. Kalau KPPU tidak, semuanya dia. Bayangkan kalau orang Indonesia diperiksa oleh KPPU, tentu dia pakai jalan apa? Anda pasti tahu jalan apa yang ditempuh. Dia akan menempuh jalan pintas. Dengan gaya, kalau orang bule mengatakan Indonesian way. Jadi Omnibus Law, terutama terkait dengan KPPU itu malah menyusahkan pengusaha. Bahkan ada pasal di situ disebutkan, kalau dipanggil KPPU tidak kasih dokumen,
ancaman hukumannya pidana atau denda 5 miliar. Ya. Jadi sekali lagi konsep Omnibus Law ini saya total tidak setuju, bahkan nanti dalam praktek akan menimbulkan kebingungan karena kita harus membaca begitu banyak undang-undang. Undang-undang lama sebagian masih berlaku, peraturan pelaksanaannya masih berlaku, Omnibus Law-nya, PP-nya, Kepres-nya, peraturan menterinya, dan ini akan memberatkan pengusaha. Karena apa? Pengacaranya akan perlu banyak waktu, artinya honornya akan naik. Karena akan membaca begitu peraturan. Dan kemungkinan juga silap oleh penegak hukum. Karena apa? Terlalu banyak undang-undang dia harus baca. Hakim nanti setiap memutus perkara di mejanya itu bisa dari ujung ke ujung semua mengenai Omnibus Law. Karena terlalu banyak. Jadi sekali lagi, untuk memberi, sebaiknya Sinarmas bikin lagi seminar seperti ini sesudah peraturan pelaksananya itu keluar. Karena apa? Pemerintah itu pintar. Kadang undang-undang Omnibus Law itu hanya kulitnya doang. Nanti inti pokok sebenarnya di peraturan pelaksana. Justru banyak peraturan pelaksana itu yang sebenarnya itu harus kewenangan dari DPR untuk mensahkan. Tapi karena undang-undangnya sudah lolos, di peraturan pelaksananya nanti suka-suka pemerintah yang ngatur. Ya, suka-suka pemerintah yang ngatur. Jadi memang benar-benar kita belum tahu apakah Omnibus Law ini akan menarik investasi atau tidak. Masuk di akal enggak sih? Masa gara-gara dikurangi pesangon maka investor asing jadi masuk? Coba, masa gara-gara uang pesangon dikurangi dari 32 menjadi 25, investor asing menjadi datang? Itu kan nggak masuk di akal menurut saya. Jadi masih banyak faktor tidak bisa otomatis mengatakan bahwa Omnibus Law ini sangat menguntungkan. Contoh mengenai kerja waktu tertentu. Tiap nakar tahu seluruh teller di bank, seluruh customer service di bank, mana ada pegawai tetap. Semuanya dikontrak. Apa memang pekerjaan teller itu atau pekerjaan kasir di bank itu bersifat sementara? Wah, itu masih lama-lamanya itu mah. Tapi kan tidak pernah ada sanksi. Apa sekarang ini diatur tapi nggak jelas. Karena hanya disebutkan kontrak kerja untuk waktu tertentu tergantung kepada para pihak jangka waktunya. Ya berarti boleh suka-suka. Jadi sekali lagi kepada para peserta dan juga pimpinan Sinarmas, mendingan kita bersabar dulu menunggu keluar PP-nya. Karena saya kalau membaca Omnibus Law ini saya bingung sendiri. Terlalu umum, kulit-kulitnya doang, sementara nanti yang menentukan itu adalah peraturan pelaksana. Pesan saya yang kedua adalah, saya 36 tahun sebagai pengacara sudah nangani ribuan perusahaan, termasuk juga investasi asing, yang mereka keluhkan itu terutama adalah enforcement-nya, pelaksanaannya, penegakan hukumnya, itu yang bikin investor asing alergi datang ke Indonesia. Sekarang kepailitan, undang-undang yang sudah jelas pun diputar-putar di pengadilan, udah jelas-jelas, ya. Jadi untuk apa undang-undang dirubah kalau enforcement-nya juga memang kacau. Jadi lagi-lagi semua agar investor asing datang, orang datang ke Singapura karena apa? Karena mereka percaya kepada penegakan hukum. Lihat Inggris, emang di Inggris itu ada undang-undang dulunya. Di Inggris itu adalah common law. Dasarnya adalah berdasarkan praktik pengadilan. Mereka tidak peduli undang-undang. Tapi karena penegakan hukumnya bagus, tetap berjalan. Di sana tidak perlu harus dibikin omnibus law. Ya tidak perlu omnibus law karena common law itu kan berdasarkan praktek, berdasarkan kebiasaan. Ya. Itu kira-kira. Jadi terutama omnibus law mengenai ketidakkerjaan itu masih banyak yang sangat samar-samar di undang-undang. Contoh sekarang, kalau ganti pemilik bisa di PHK. Kalau penjadwalan utang PKPU, saya nggak masuk di akal. Kalau penjadwalan utang PKPU bisa PHK. Ya, terus pesangonnya berapa? Nah, itu yang hal-hal seperti itu yang belum diatur dalam Omnibus Law ini sehingga nanti pada akhirnya perannya itu sebenarnya di tangan pemerintah. Ya. Seolah-olah Omnibus Law itu dibuat hanya kulitnya. Ya DPR setuju, ya setuju. Tapi sebenarnya inti sebenarnya kekuasaannya itu membuat undang-undang sebenarnya itu yang di realnya itu di peraturan pelaksana adalah pemerintah. Jadi sekali lagi kesimpulan saya
Saya belum berani mengatakan bahwa Omnibus Law ini akan menarik investasi asing. Kalau digambar-geborkan bahwa hanya 7% perusahaan yang mampu membayar pesangon 32, itu mungkin benar. Tapi orang datang ke Indonesia kan tidak pernah kepikir mengenai uang pesangon. Orang kalau menanam modal, masa kepikir mengenai berapa uang pesangon? Belum tentu dia akan PHK kan? Orang datang melihat mentalitas dari penegakan hukum dan perizinannya, saya setuju di-cut begitu banyak. Itu dulu sementara. Yang jelas, Omnibus Law ini akan membuat era baru di mana pada setiap kita nanti ada kasus, satu meja kita itu dari ujung ke ujung untuk satu hal kita harus baca undang-undang lama, peraturan pelaksananya, Omnibus Law-nya, PP-nya, Kepres-nya, karena semua berlaku. Jadi kita harus cari mana yang sudah dicabut, mana yang tidak. Harusnya setiap undang-undang itu cabut ini langsung terbitkan lagi undang-undang yang baru yang sudah memuat yang lama dan yang baru. Selesai. Ya. Itu dulu sementara. Ya, terima kasih Bang Hotman. Ini baru sementara Bapak Ibu. Silahkan kalau bertanya langsung ke kolom Q&A ya. Jangan salah kolom, ngetiknya di kolom chat. Karena kalau di kolom chat tidak akan terfilter oleh panitia. Karena di sini istilahnya orang-orang mantap Bang Hotman, mantap Bang Hotman. Kalau di chat itu isinya, jadi agak susah milah-milihnya. Saya mohon berkenan kepada Bapak Ibu partisipan untuk menuliskan pertanyaan di Q&A. Ini beberapa sudah ada yang masuk, tetapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu Pak Inarno, tadi sudah berkenan untuk sharing bersama kita dan beliau ini sepertinya ada kegiatan lanjutan. Terima kasih sekali lagi Pak Inarno. Kami tentunya ingin mendengarkan di next session kalau memang akan ada dilaksanakan lagi webinarnya, perkembangan seperti apa ketika PP-nya nanti sudah keluar, animo pasar bagaimana, ini Pak Inarno pasti akan bisa menjelaskan lebih lanjut. Terima kasih sekali lagi Pak Inarno. Thank you, Brigit. Saya juga paralel juga virtual meeting dengan yang lain. Cuman sayang meninggalkan Bang Hotman soalnya ulasannya bagus sekali, jadi saya ikut dengerin aja Mbak Brigit. Ya. Terima kasih semuanya, Bang Hotman, terima kasih Pak Rosan, thank you. Terima kasih sekali lagi Pak Inarno, sehat dan sukses selalu Bapak. Mari, terima kasih. Saya langsung saja, ini sudah ada beberapa yang masuk ke Q&A, tetapi ini yang mesti dipastikan untuk PP dan Perpresnya bocorannya Bang Rosan kira-kira kapan ya? Ini kan Bang Kadin pasti sudah dengar nih bocoran-bocoran dari pemerintah, Bang Rosan. Ya kalau produk turunannya ini dalam jangka 3 bulan itu memang harus selesai 3 bulan. Ya dan sekarang sedang dibikin oleh para kementerian. Dan ya memang 3 bulan pokoknya harus selesai gitu intinya. Ya. Ada target 3 bulan itu ya Bang Rosan supaya Bang Hotman bisa benar-benar mengkritisi pasal per pasal dan tidak kemudian sepotong-sepotong, nanti jangan-jangan yang dikritisi di PP-nya udah hilang gitu ya aturannya. Nah ini nanti kan jadi rancu, tetapi paling tidak ini bisa menenangkan banyak orang dan masukan-masukan Bang Hotman ini sangat diperlukan karena masih ada waktu 3 bulan Bang supaya apa yang menjadi catatan berkaitan mengenai keluhan baik dari pengusaha maupun dari masyarakat paling tidak bisa diminimalkan karena bicara tentang kebijakan kan tidak bisa semua orang pada akhirnya dipuaskan kira-kira begitu. Bang Hotman, ini pertanyaan ada beberapa ke Bang Hotman terlebih dahulu sebelum nanti Bang Rosan bisa kemudian menambahkan. Ini kalau misalnya tadi Bang Hotman sempat sampaikan, kita mesti sabar dulu nih berkaitan tentang juklaknya, juknisnya melalui PP, Permen, dan lain-lain. Nah, idealnya nih Bang, supaya kemudian jadi lebih mudah, ketika kemudian implementasi ini jadi lebih gampang. Nah, saran dari Bang Hotman ini seperti apa? Karena supaya mejanya tadi tidak penuh dengan perundang-undangan termasuk peraturan turunan beranak pinak yang luar biasa banyak. Nah, ini saran dari Bang Hotman seperti apa kira-kira supaya lebih simpel dan lebih gampang untuk meminimalkan kasus-kasus juga, Bang? It's too late, sudah nggak bisa lagi. Karena undang-undangnya sudah keburu disahkan. Sudah nggak bisa lagi. Harusnya dulu, misalnya contoh undang-undang ketenagakerjaan, kalau misalnya ada beberapa pasal yang dirubah, harusnya yang diketok DPR itu adalah undang-undang Omnibus Law versi ketenagakerjaan, misalnya dikasih nomor 7. Dalamnya sudah ada pasal-pasal yang masih berlaku dan pasal-pasal yang sudah dicabut. Ya,
Sehingga sekarang ini karena sudah disahkan oleh DPR, sudah nggak bisa lagi disimpelkan. Tetap undang-undang lama berlaku, minus pasal-pasal yang sudah dirubah. Nasib peraturan pelaksananya belum tahu, karena undang-undang lama itu kan banyak peraturan pelaksananya. Masalahnya di peraturan pelaksananya itu tidak menunjuk kepada satu pasal. Jadi gimana kalau misalnya satu pasal dihapus di Omnibus Law, tapi di peraturan pelaksananya mengatur berbagai pasal. Terus yang mana yang dicabut? Yang mana yang berlaku? Kemudian Omnibus Law keluar lagi, kemudian keluar lagi peraturan presiden, keluar peraturan menteri, akhirnya mau tidak mau semua berlaku kecuali pasal-pasal yang sudah dinyatakan dihapus di Omnibus Law. Sehingga setiap kita membaca peraturan nanti harus dari hulu ke hilir. Dari hulu ke hilir baru, oh ini masuknya toh. Itu yang mau saya mengatakan bahwa teknik drafting yang saya total tidak setuju. Jadi saran saya kepada para politisi DPR maupun pemerintah yang tidak punya background praktek hukum, ya sekali-sekali undanglah seperti Hotman Paris pada waktu membuat undang-undang ini, karena undang-undang itu kan sangat ditentukan oleh jam terbang kita. Kita tahu rohnya peraturan itu. Kalau Anda seumur hidupnya adalah di bawah meja, bagaimana Anda bisa membuat undang-undang yang benar-benar implementatif? Itu maksud saya. Nggak usah takut soal honor. Saya udah komit kepada Pak Jokowi, kalau dibutuhkan setiap waktu, saya bisa langsung kasih analisa. Ini loh pasal ini. Contoh nih begini nih. Saya kasih contoh nih. Di dalam Undang-Undang Tenaga Kerja, Omnibus Law disebutkan, orang tidak membayar pesangon majikan 4 tahun penjara. Oke? Berarti nanti setiap PHK, ya, langsung dia kirim somasi kepada si majikan. Lu nggak bayar pesangon gua LP lu ke polisi. Karena apa? Di Undang-Undang Omnibus Law tidak diatur. Apakah ancaman pidana itu sesudah selesai dulu nggak perkaranya di pengadilan perburuan? Ya, itu salah satu karena teknik draftingnya tidak jelas. Kalau nanti dalam peraturan pelaksana diatur bahwa baru boleh melaporkan pidana setelah keluar dulu putusan pengadilan perburuan mengenai pesangon, kalau tidak dibayar baru pidana, itu tidak boleh. Karena apa? Di pasal 1 KUH pidana disebutkan, sepanjang menyangkut ancaman pidana tidak boleh diatur dalam peraturan pelaksana, harus dalam undang-undang. Nanti Anda bisa bayangkan nanti di kepolisian itu bakal ada satu divisi lagi yang khusus masalah ketenagakerjaan. Karena ada 10 pasal lebih yang mengancam pidana. Itu nasibnya nanti bakal sama seperti Undang-Undang ITE pencemaran nama baik yang saya tidak sangat setuju. Di Undang-Undang ITE orang kita cemberut pun di depan orang bisa kena dilapor polisi. Ya. Jadi perkara laporan Undang-Undang ITE pencemaran nama baik itu adalah perkara yang sangat membeludak sekarang ini di kepolisian. Sementara di Singapura, di Amerika, di London, pencemaran nama baik itu bukan pidana. Anda bisa lihat dalam debatnya Presiden Amerika, ya, yang saling mengejek dengan kata-kata yang kasar, itu bukan pidana karena masyarakat dianggap sudah dewasa. Nanti saya udah bilang kepada Kapolri, cepat bentuk divisi ketenagakerjaan. Perkara perburuan nanti bakal rame-rame ke Polda, ke kepolisian. Mana mau si karyawan itu pergi ke pengadilan perburuan, dia mana mau berperkara, uang pesangon cuma 100 juta, kalau dia menunjuk pengacara sudah habis pesangonnya untuk bayar honor pengacara, mendingan langsung LP. Ya. Ya itu kira-kira contohnya. Jadi benar-benar dalam membuat peraturan itu, tolonglah libatkan praktisi hukum yang benar-benar prakteknya sudah pengalaman gitu loh Pak Jokowi. Iya, ini ada Bang Rosan. Bang Rosan, kira-kira apakah nanti dalam penyusunan PP dan Perpresnya yang konon kabarnya sebenarnya draftnya sudah ada, untuk bisa mendapatkan masukan ini orang-orang seperti Bang Hotman yang memang sudah sangat ngelontok juga akan dilibatkan dalam pembahasannya Bang, agar implementasinya ini juga lebih baik lah Bang. Ya, kalau ya itu mestinya ditanyakan langsung ke ini ya, ke pemerintah. Tetapi ya dalam pembuatan peraturan turunan ini memang kita juga dimintakan masukannya gitu ya, baik oleh BKPM dan juga oleh kementerian terkait. Dan kalau saya lihat di undangannya juga banyak sekali yang diundang gitu pemangku kepentingannya. Dan menurut saya mestinya ngundang Bang Hotman juga nih yang paling paham lah ini salah satunya. Jadi kalau saya lihat undangannya sih cukup banyak yang diundang gitu ya.
dari akademisi juga diundang gitu. Jadi ya kalau menurut saya memang harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan supaya benar-benar produk turunan itu implementasi bisa jalan dan sesuai dengan apa yang tadi Bang Hotman sampaikan, perundang-undangan yang berlaku. Ya, ini mudah-mudahan nanti siaran YouTube-nya bisa dilihat oleh Setnek sehingga nanti dalam pembahasan PP dan Perpresnya Bang Hotman bisa diundang, paling tidak bisa memberikan masukan-masukan yang implementatif agar pasal-pasal yang dinilai kurang pas ini dalam pelaksanaannya bisa diperbaiki. Begitu ya Bang Hotman ya? Ya, jadi sementara kita harus sabar dulu menunggu Undang-Undang Cipta Kerja yang final itu yang mana, kita bingung. Jadi ya karena belum diundangkan, ya. Dan jangan-jangan sih sudah keluar dari DPR atau 2 hari terakhir katanya ada perubahan, kita nggak tahu, ya. Jadi sabar dulu. Contoh misalnya di situ ada mengenai bank tanah, bank yang ngurusin mengenai tanah. Kita nggak tahu itu tanah yang mana, tanah siapa, ya. Jangan-jangan tanah gue kebetulan rokok gue banyak banget, nanti tanah gue ikutan. Tapi ini yang juga kemudian dimention sama Bang Hotman melalui akun Twitternya. Ini nanti hanya akan ada 99 tahun berlakunya sertifikat dan ini akan dikeluhkan banyak orang karena setelah itu anak cucu kita nggak tahu kemana gitu ya Bang ya. Oh enggak, itu lain, itu topik lain. Itu lain, itu tidak ada kaitannya dengan Omnibus Law. Itu dulu di awal tahun 2020 sudah sempat ada keluar draft RUU yang sudah dilakukan ke prolegnas ke DPR. Cuma kita kritisi terus habis-habisan, akhirnya RUU mengenai tanah tersebut sudah dicabut, sudah ditarik dari DPR. Itu tidak ada dalam Omnibus Law ini. Cuma kemarin itu banyak hoax yang tidak setuju Omnibus Law. Video saya itu dipakai di berbagai medsos seolah-olah saya ngomong mengenai Omnibus Law. Padahal itu tidak diatur dalam Omnibus Law. Itu di RUU Pertanahan yang sudah dicabut karena banyak kritik termasuk dari saya waktu itu. Ya. Nah, ini paling tidak sekaligus meluruskan Bapak Ibu seluruh partisipan yang jumlahnya 781 di link Zoom dan juga belum termasuk yang di YouTube si Mas Invest. Jadi semuanya ini pengen mendengarkan baik Bang Rosan maupun Bang Hotman pencerahannya seperti apa. Sekarang ini kan orang asing boleh membeli apartemen. Kalau dulu kan dibatasi hak pakai, sekarang sepertinya bebas. Ya apartemen. Jadi kepada para nasabah Sinarmas yang punya koleksi apartemen seperti Hotman, ya tunggu dulu. Siapa tahu nanti begitu asing masuk, nah harganya naik gitu loh. Cuma memang sekarang ini kita jantungan membayar IPL. Kira-kira begitu. Jadi wait and see, semuanya wait and see. Pemerintah berharapnya segera bisa masuk ketika ini nanti sudah diterapkan begitu agar duitnya muter, bukan cuma saving di bank. Tapi sebenarnya memang kalau dari catatan-catatan itu simpanan-simpanan menengah ke atas ini makin banyak di bank karena masih khawatir kira-kira seperti apa ke depannya. Kita lanjutkan, ini ada pertanyaan untuk Mas Rosan. Mas Rosan, tadi Pak Inarno juga sempat sampaikan berkaitan tentang kita ini sebenarnya bagus loh penerimaannya IPO, dana-dana asing yang masuk ketika pasca Omnibus ini. Tadi kalau saya tidak salah ada 3 juta investor hingga 2 Juli 2020 dan bahkan masih ada 46 listed company yang akan segera melaunching ataupun melantai di Bursa Efek. Nah, kalau Bang Rosan sendiri pasca disahkannya Omnibus berkaitan tentang potensi kompetisi kita dengan negara-negara lain di ASEAN, ini bagaimana Bang Rosan catatan teman-teman di Kadin? Ya memang kan kalau investor mereka tuh mempunyai pilihan bahwa untuk investasi misalnya foreign direct investment ya, karena memang Omnibus Law ini harapannya tentu lebih kepada investasi langsung atau foreign direct investment, selain juga kepada investasi di pasar modal maupun di fixed income product. Dan kalau kita lihat negara-negara tetangga pun itu juga mereka melakukan reformasi kebijakan juga, reformasi struktural ini. Kalau boleh saya sharing, walaupun namanya bukan Omnibus Law, seperti Malaysia, Vietnam itu sudah melakukan sejak 2010, Thailand di 2015 dan historinya sudah melakukan kebijakan reformasi struktural ini, ranking dari kemudahan berusaha atau ease of doing business yang dikeluarkan oleh Bank Dunia, mereka tuh meningkat.
Nah, Indonesia selama 2 tahun terakhir ini memang sudah agak stagnan di nomor 73. Kita jadi agak tinggal dibanding negara-negara tetangga kita. Nah, ini harapannya setelah Omnibus Law ini selesai dan disahkan, dalam 2 tahun ke depan itu kita bisa melompat menjadi nomor 40. Yang tadi disampaikan oleh Bang Hotman itu benar sekali mengenai enforcing the contract, itu juga salah satu poin di dalam ease of doing business ranking yang menjadi sorotan utama. Tetapi memang ada hal-hal lain yang memang kita juga masih lemah. Contohnya starting the business atau mulai bisnis itu juga masih lemah gitu ya. Perizinan di dalam konstruksi itu juga yang disorot oleh Bank Dunia. Nah, itu memang penyempurnaan yang ada di dalam Omnibus Law. Nah, memang nanti yang terakhir itu Omnibus Law yang ada itu yang halamannya 1187. Memang sempat ada beberapa kali perubahan, tapi yang terakhir adalah yang halamannya 1187. Dan kalau kita lihat, memang kalau kita bicara pesangon contohnya, memang pesangon kita 32 kali jadi 25 kali. Itu walaupun 25 kali itu tetap yang paling tinggi kok di seluruh negara ASEAN lainnya gitu ya. Kalau boleh saya sharing di sini, kayak Vietnam maksimum 10 kali, Thailand 10 kali, Malaysia, Filipina itu maksimum 20 kali. Karena pada saat mereka berinvestasi ke Indonesia gitu, mereka juga melakukan assessment, melakukan analisa. Karena mereka juga melakukan analisa on the worst case scenario. Bagaimana kalau investasi mereka itu tidak berhasil? Berarti kan mereka harus ada assessment di hal itu juga. Dan memang salah satu mengenai pesangon itu menjadi salah satu konsiderasi mereka untuk investasi, karena ada worst case scenario assessment yang mereka lakukan gitu. Nah, dan memang kalau kita lihat investasi kita ini dibandingkan dengan GDP kita, dengan ekonomi kita ini relatif kita masih tertinggal. Kita persentasenya kurang lebih 1,81% foreign direct investment in term of GDP. Kalau dibandingkan dengan Vietnam udah 6,3%. Kalau oleh Filipina udah hampir 3%, negara Malaysia, Thailand juga hampir 3%. Jadi memang kita perlu meningkatkan foreign direct investment kita. Ya, PR-nya juga masih banyak memang terus terang. Bagaimana kita meningkatkan investment climate kita, kemudian kita meningkatkan produktivitas kita, meningkatkan daya saing, competitiveness, dan memang banyak sekali di semua lini yang kita harus selesaikan. Memang tadi saya setuju dengan Bang Hotman. Tapi kalau disampaikan oleh pemerintah, memang ini kan kurang lebih ada hampir 79 undang-undang dan lebih dari 1.200 pasal yang dikombinasikan ya, yang disatukan. Nah, kalau memang harus merubah pasal undang-undang satu persatu dan 79 undang-undang itu mereka menyampaikan saya it will take time lah. Jadi waktunya akan menjadi sangat panjang kalau harus membahas satu persatu. Makanya oleh sebab itu pemerintah datang dengan ide Omnibus Bill atau Omnibus Law ini. Dan kalau kita lihat memang indeks competitiveness kita atau daya saing kita juga dibandingkan oleh negara-negara ASEAN kita juga masih tertinggal gitu indeks rankingnya. Ya, kita nggak usah bicara Singapura lah yang paling itu memang sangat-sangat tinggi. Tapi oleh Malaysia, Thailand kita juga masih tertinggal. Kita masih ada di nomor 50 gitu ya. Tapi kalau kita lihat lagi penguatan juga di sektor UMKM juga diberikan penguatan yang besar di dalam Omnibus Law ini. Jadi tidak semata-mata bicara untuk kepentingan pengusaha tertentu saja, tapi pengusaha secara keseluruhan. Tetapi kembali lagi memang banyak yang memang harus diperbaiki, dan ya Omnibus Law ini bukan satu-satunya jawaban untuk menjawab semua persoalan itu juga tidak, tapi paling tidak sudah mengadres beberapa persoalan yang besar yang memang merupakan investasi kita ini agak investment climate-nya kurang perlu ditingkatkan. Jadi memang kembali lagi kita memang masih menunggu PP-nya dan Perpres-nya, dan itu sudah diamanatkan di undang-undang dalam 3 bulan sudah selesai. Ya, tapi yang ingin saya sampaikan ya kita memang banyak persepsi yang mesti kita mengerti. Saya sangat sama Bang Hotman tuh, karena beliau tuh benar-benar membaca
bukan hanya membaca tapi mengerti dan hafal pasal per pasal, bab per bab, sehingga pemahamannya itu sangat komprehensif dan juga bisa memberikan pemahaman kepada kita secara fair ya, secara terbuka. Gitu. Karena memang itu yang kita perlukan ke depan. Ya, tentu ada harapan undang-undang ini tidak justru malah bikin ribet, tapi nanti juklaknya bisa terlaksana dengan baik, karena beberapa pengusaha yang juga pernah mengikuti diskusi seperti ini mengatakan bahwa inti konsepnya baik untuk memperbaiki ease of doing business, intinya seperti itu, tetapi kemudian ketika tidak dapat dilaksanakan akan jadi mubazir dan sia-sia pembahasan yang luar biasa dan dana yang sudah begitu besar dialokasikan untuk pembahasan undang-undang Omnibus Law. Terima kasih, ini Bapak Ibu banyak sekali yang bertanya melalui Q&A. Saya mudah-mudahan tadi beberapa penjelasan. Ya, Bang Otman silakan mau menambahkan apa? Belum selesai kok Bang, tenang silakan. Satu kalimat terakhir. Dalam sejarah kenegaraan sejak ratusan tahun lalu, apabila keadaan sudah sangat kacau, biasanya ada seseorang kepala negara yang berani bikin terobosan. Harus berani. Saya menyarankan kalau setiap pasal dalam peraturan tersebut, misalnya dia buat ancaman pidana, pejabat yang melama-lamain perizinan, pejabat yang menjalankan kewenangan, 4 tahun penjara, saya yakin akan total terjadi perubahan. Pertanyaannya begini, kenapa untuk tidak membayar pesangon di Undang-Undang Omnibus Law 4 tahun penjara untuk majikan? Kenapa orang yang melama-lamain perizinan usaha harus ada uang rokok, harus tidak diapa-apain? Jadi kalau semua pasal dalam Omnibus Law itu dibuat ancaman pidana, itu akan drastis terjadi perubahan budaya. Jadi saran saya kepada Pak Rosan, usulkan agar bikin Omnibus Law kedua, tapi hanya membahas ancaman pidana. Akan semua ketar-ketir, akhirnya taat kepada aturan. Berat ini kalau semua dipidanakan, pada akhirnya penjara penuh kayaknya. Polisi makin puyeng Bang Hotman nanti. Tapi nggak apa-apa, nanti Bang Hotman makin banyak kerjaan. Di Undang-Undang Tenaga Kerja ada 10 pasal. Melanggar ini 4 tahun penjara. Melanggar tidak bayar upah minimum 4 tahun penjara. Ya kenapa masalah itu pidana? Kenapa bisnis yang gede-gede? Ya, ada double perizinan, izin usaha double. Kan udah tahu ada izin, keluarin lagi izin. Itu yang harus terutama dipidana, itu yang menarik perhatian dari investor asing. Tapi coba kita tanya mereka bikin LRI. Nah, tapi kita coba tanya sama Bang Rosan waktu pembahasan ini seperti apa itu Bang kemarin? Ya. Kenapa tidak ada ancaman pidananya gitu loh? Ya kalau dalam gini, kan tadi saya sampaikan isinya atau rancangannya dan isi dari undang-undang itu dibuat oleh pemerintah. Kemudian baru kami diikutsertakan untuk memberikan masukan untuk dari segi implementasi itu ya. Dan memang pada saat hearing di DPR ya banyak sekali juga yang dipanggil gitu. Itu kan kurang lebih dari Februari sampai Oktober ya, dan kami pun memang dipanggil khususnya untuk mengenai kita klaster pertama yaitu penyederhanaan perizinan. Apa masukannya dari dunia usaha yang selama ini menjadi kendala. Nah, itu karena kalau kita lihat dari 1.200 pasal lebih, itu 1.000 pasal sendiri itu ada di klaster pertama, penyederhanaan perizinan. Gitu. Justru ruhnya itu ada di penyederhanaan perizinan. Dan itu yang kita dimintakan masukannya, kami dari Kadin maupun asosiasi yang lain juga dimintakan masukannya. Nah, intinya sebetulnya ya adanya di penyederhanaan perizinan dari Omnibus Law ini. Ya, ada niatan baik dan mudah-mudahan Bang Hotman ini segera diundang seperti hanya Presiden yang meminta pendapat dari para rektor setelah sebelumnya para rektor ini tidak pernah dilibatkan dan kemudian mempertanyakan bagaimana bisa para guru besar tidak, yang dulu mungkin mereka pernah terlibat dalam penyusunan undang-undang tersebut tapi kemudian terlewatkan, tidak diundang, sehingga pada akhirnya Presiden telah menyadari beberapa miss tersebut dan mulai mengundang, dan mudah-mudahan Bang Hotman ini nanti bisa diundang supaya masukan-masukannya konkret. Benar ya Bang? Setuju. Kita lanjutkan, ini ada pertanyaan yang juga mesti dijawab sama Pak Jamil dan juga Pak Franky nih ya. Ada yang bertanya apa saja kemudian dampak Omnibus Law Bapak-bapak terhadap sektor di Indonesia, terutama di sektor pasar modal dan juga perbankan. Dan apa saja poin serta opportunity yang masyarakat baik investor pasar maupun
pasar modal maupun nasabah penanam dana di bank harus diperhatikan dari perubahan undang-undang ini, Pak. Silakan Pak Franky terlebih dahulu. Monggo Pak Franky. Ya, terima kasih Mbak Brigita. Mungkin bisa diulang sedikit lagi pertanyaannya, cukup panjang. Ya, ini tentu dampak positif Pak di sektor finansial, terutama di perbankan seperti apa Pak dari Omnibus? Sudah berasa belum Pak, walaupun pelaksanaannya, peraturan pelaksananya masih belum ada Pak? Ya. Mungkin kalau impact-nya secara langsung pada saat ini sih belum begitu terasa, karena terus terang di industri perbankan ini impact terbesar saat ini masih sekitar daripada COVID-19 ya. Tapi ada baiknya di industri perbankan ini yang ingin kami sampaikan juga bahwa secara likuiditas itu di industri perbankan ini cukup baik. Jadi walaupun adanya dampak COVID-19, likuiditas tetap terjaga, dan untuk dampak daripada Undang-Undang Cipta Kerja ini pada saat ini belum kita rasakan secara ini. Mungkin karena tadi yang sempat disampaikan Bang Hotman juga masih menunggu banyaknya jutlak dan ataupun peraturan-peraturan yang harus nanti dikeluarkan kembali. Mungkin itu yang bisa masukan saya, Mbak Brigita. Tapi kira-kira apa Pak opportunity yang nanti, ini kan masih wait and see Pak, sambil nunggu, ya nanti kira-kira nasabah bisa manfaatkan ketika juklak itu sudah ditelurkan Pak? Ya, mungkin yang salah satu nanti apabila ini benar-benar membuka peluang atau investor asing, nah itu membuka kesempatan banyaknya flow money yang masuk, di mana akan terutama mengembangkan banyaknya industri ya. Nah dari situ baru kita lihat industri perbankannya bergerak lagi. Kan terus terang saat ini lending masih bisa dikatakan cukup rendah dibandingkan sebelum COVID. Nah apabila ada investor ataupun ada pergerakan, nah ini diharapkan akan membuat gairah yang lebih besar, di mana bank-bank akan mulai tidak terlalu takut untuk lending karena sudah banyaknya investor, dengan juga jadi bisa melihat future potensi, bukan hanya pada saat apa yang kita hadapi saat ini. Mungkin itu salah satu benefit kalau memang nanti banyaknya investor yang sudah cukup masuk. Ya, jadi ketika nanti vaksin ketemu, omnibus juklaknya selesai, wah melesat tajam semuanya, orang-orang mau tuh pinjam duit, akhirnya iklim investasi dan juga ekonomi makin baik ya Pak. Saya bergeser ke Pak Jamil. Kalau tanggapan dari Pak Jamil gimana Pak? Ya, saya kira senada ya, apalagi kita tahu industri pasar modal itu banyak sekali investor asing yang berinvestasi di pasar modal kita ya. Dan apalagi Indonesia termasuk dalam investment grade country, ya tentu akan menjadi daya tarik tersendiri bagi investor asing untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia. Nah, dengan adanya Omnibus Law, ya, industri pasar modal itu merupakan leading indicator ya. Jadi begitu disahkannya Undang-Undang Omnibus Law itu menjadi satu hal yang positif buat market ya, industri pasar modal, bahwa ke depan ease of doing business di Indonesia akan menjadi semakin mudah. Ya, dari 191 negara di dunia oleh Bank Dunia, tahun 2020 Indonesia itu berada di peringkat 73. Ya, tertinggal jauh dibandingkan dengan negara-negara ASEAN bahkan. Ya, dengan Vietnam kita kalah, ya, kalah sekitar 2 atau 3 skor. Dengan Malaysia jauh, dengan Thailand, ya, dengan Singapura apalagi ya. Jadi kalau boleh dikatakan ease of doing business di Indonesia sangat-sangat tidak menarik ya secara skor, secara rating. Nah, dengan adanya Omnibus Law diharapkan daya saing Indonesia menjadi lebih baik, kompetisi untuk iklim investasi di Indonesia menjadi baik. Dan apalagi kalau tadi Bang Hotman bilang ada law enforcement yang lebih baik, saya yakin Indonesia akan bisa menjadi lebih baik secara skor di ASEAN ya, bahkan mungkin ya di seluruh dunia. Ini harapan, cita-cita. Nah, kita juga yakin bahwa kalau seandainya Undang-Undang Cipta Kerja ini bisa menarik foreign direct investment, maka ekonomi Indonesia akan menjadi cepat sekali bertumbuh ya. Karena apa? Indonesia merupakan
negara ketiga terbesar demokrasi di dunia dengan jumlah penduduk 270 juta jiwa. Itu menjadi satu daya tarik ya, market yang begitu besar, dan kemudian juga jangan lupa kita ada bonus demografi sampai tahun 2030. Ini harus kita manfaatkan. Dengan Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja ini akan meningkatkan investasi di Indonesia dan juga menyerap tenaga kerja yang jumlahnya begitu banyak di Indonesia, dan itu akan menggerakkan perekonomian Indonesia. Jadi kita optimis sebetulnya ya, Omnibus Law ini ke depan akan bermanfaat sangat besar bagi bangsa kita ya. Tinggal nanti bagaimana turunan-turunan undang-undangnya dan pelaksanaannya yang tentu kita harus lihat. Tapi secara garis besar overall industri pasar modal sangat mendukung dan pasti akan berimpact positif ke depannya ya, baik itu untuk investor asing maupun investor lokal. Karena memang cita-cita dari undang-undang ini adalah memperbaiki berbagai macam kendala khususnya di bidang perizinan dan lain-lain yang kemudian menyulitkan pengusaha ketika akan menanamkan modalnya di Indonesia karena banyak meja tadi kalau saya tidak salah. Kita langsung saja minta closing statement dari dua orang speaker pada pagi hingga siang hari ini. Yang pertama ini di depan saya ada Bang Rosan. Silakan Bang Rosan, closing statement-nya berkaitan mengenai Omnibus Law dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia. Silakan Bang Rosan duluan. Oke, tadi kan sudah disampaikan begitu banyak ya, juga tadi oleh Pak Jamil juga Pak Franky. Tapi ya intinya harapannya tentunya ya dengan adanya Omnibus Law ini kita paling tidak bisa melihat dan juga mengerti isi dari Omnibus Law itu dengan baik dan benar, karena banyak sekali informasi juga yang mungkin kurang tepat ataupun misleading, karena kita melihat bahwa dengan adanya Omnibus Law ini harapannya tentunya adalah ya ujungnya penciptaan lapangan pekerjaan yang merupakan tugas kita bersama, bukan hanya tugas pemerintah tapi tugas kita bersama, bagaimana kita menciptakan lapangan pekerjaan ini, terus meningkatkan human capital kita atau SDM kita, karena kami melihat pertumbuhan Indonesia ini akan menjadi lebih baik dan berkualitas apabila sumber daya manusianya atau human capitalnya juga tumbuh dan berkembang, dan hal ini juga tercantum dalam Omnibus Law, sehingga harapannya pertumbuhan Indonesia adalah pertumbuhan yang berkesinambungan, berkualitas, dan juga lebih baik ke depannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Rosan. Bang Hotman. Ya, dari saya, Omnibus Law itu masih merupakan awal yang sangat umum. Masih merupakan awal yang sangat umum, yang belum pasti akan menarik investor asing. Untuk mempercepatnya, saya menyarankan seperti yang tadi, dalam setiap perundang-undangan, terutama yang terkait, yang penting dengan masalah perekonomian, buat ancaman pidananya agar oknum-oknum pelaksananya benar-benar mikir dulu sebelum melanggar. Yang kedua, agar setiap orang yang tidak mentaati putusan pengadilan diberlakukan sistem contempt of court seperti di Singapura, di Amerika, dan di Inggris, sehingga orang taat kepada hukum. Itu ya perlu dibikin Omnibus Law yang kedua. Salam Hotman Paris. Terima kasih Bang Hotman. Saya sekarang paham kenapa Bang Hotman memilih warna hijau, supaya perekonomian kita makin hijau, makin bagus, melesat tajam setelah Omnibus nanti juklak dan juknisnya keluar, termasuk juga aturan-aturan yang harus diperbaiki dalam Omnibus 1 yang dinilai masih belum bisa terimplementasi dengan baik. Begitu ya Bang Hotman. Terima kasih sekali lagi Bang Hotman. Mudah-mudahan segera diundang agar PP dan Perpresnya ini konkret ya Bang. Jangan ada lagi dusta di antara kita. Thank you, Bang Hotman. Terima kasih, Bang Rosan. Salam semua, Sinarmas. Kita belum closing, Bang. Bapak Ibu sekalian, intinya bahwa Omnibus ini punya cita-cita yang baik sekali. Pemerintah berharap agar berbagai macam peraturan yang saling tumpang tindih, rezim paper ini bisa segera berakhir, dan tentunya dengan perbaikan di segala lini, paling tidak iklim investasi di negeri ini makin baik, agar serapan tenaga kerja juga makin baik, pertumbuhan ekonomi pun makin baik, dan tentunya perekonomian kita, khususnya kita sebagai pribadi dan individu warga negara juga makin baik. Dan ini yang terutama
pandemi segera berakhir ya Bapak Ibu semua. Terima kasih sekali lagi para narasumber, termasuk juga Pak Jamil dan juga Pak Franky yang tadi sudah sharing. Saya kembalikan kembali kepada MC kita pada pagi hari ini yang cantik jelita mempesona, Eka Stefani Susanto. Baik, terima kasih rekan dan kolega saya nih yang cantik memang Mbak Brigita Manohara. Terima kasih sekali lagi atas partisipasinya. Tadi sesuai ya Mbak Brigita ya, kita akan nantikan webinar kedua setelah ada PP dan PPS, dan saya mohon ini juga merupakan undangan bagi speaker kita pada siang hari ini untuk segera join lagi ya Mbak Brigita ya. Karena menarik sekali ini isunya dan masih terus kita explore lagi. Nah, sekali lagi saya juga mengucapkan terima kasih untuk Mbak Brigita, Pak Inarno, Pak Rosan, Bang Hotman Paris, dan juga Pak Franky dan Pak Jamil atas partisipasinya. Menarik sekali dialognya pada siang hari ini. Rasanya waktu berapapun tidak cukup ya untuk membahas lebih detail lagi. Dan juga Bapak Ibu yang saya hormati, sesi tanya jawab tadi sekaligus mengakhiri acara kita pada siang hari ini. Wakili rekan yang bertugas, saya Stefani Susanto pamit undur diri, dan kami mohon maaf jika ada kesalahan di sepanjang acara, kesalahan kata maupun perbuatan yang kami tidak sengaja. Kami juga tentunya berdoa semoga Bapak Ibu diberikan kesehatan sekaligus mengingat untuk menerapkan protokol kesehatan. Nah, tapi sebelum saya di penghujung acara nih, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk foto bersama dulu. Saya minta izin waktunya, mungkin Bapak Ibu kita nyalain video sebentar. Bang Hotman mungkin siapin buat bisa dibuka sebentar maskernya Bang Hotman. Terima kasih, kita akan foto sebanyak 2 kali. Saya akan hitung dalam hitungan ketiga ya. Oh, Bang Hotman siap-siap dasi dulu ya. Iya. Mantap. Soalnya kalau Bang Hotman maskernya nggak dilepas, saya salah fokus sama yang di belakangnya. Oke, Bapak Ibu, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi saya minta waktunya. Sekarang terserah Bapak Ibu, mungkin mau gaya bebas, mau gaya seperti ini boleh. Bang Hotman gayanya juga ditunggu. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sekali lagi apresiasi tertinggi. Tepuk tangan untuk kita semua. Salam sehat. Terima kasih Pak Franky, Pak Jamil, Pak Hotman. Wassalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Pak Inarno, Pak Rosan, Bang Hotman. Terima kasih Pak Mbak Rosan. Brigita. Ya.